Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya saya absen terlebih dahulu ya. Fardiansyah ya. Nurais, Hadir Pak. Afrizal, Kelompok lain, Pak. Nur Rahwan, Kelompok lain juga Pak. Prasetyo, Hadir, Pak. Wahyu Putradi. Kelompok lain ya, Pak. Lain. Oke. Baik. Untuk sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, langkah lebih baiknya kita merapikan pakaian terlebih dahulu biar nyaman. Silakan. Ya Pak. Lalu sebelum masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Oke, mengingat materi minggu lalu, ada yang ingat apa? Minggu lalu resistor Mas. Resistor ya. Ya. Nah, resistor itu kan termasuk komponen elektronika. Nah, di dalam komponen elektronika itu terdapat komponen aktif dan komponen pasif seperti judul yang akan kita bahas hari ini. Saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama itu menjelaskan spesifikasi data komponen aktif secara tepat dengan percaya diri dan santun. Itu peserta didik diharap mampu. Yang kedua, menjelaskan spesifikasi data komponen pasif secara tepat dengan percaya diri dan santun. Yang kedua. Lalu yang ketiga adalah mencontohkan spesifikasi data komponen aktif dan komponen pasif secara tepat dengan percaya diri dan santun. Lalu yang terakhir, membedakan spesifikasi data komponen aktif dengan komponen pasif secara tepat dengan percaya diri dan santun. Oke, sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud komponen elektronika. Nah, komponen elektronika sendiri itu adalah komponen yang berupa alat, benda yang menjadi bagian pendukung dari suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Pada dasarnya komponen elektronika itu terbagi dari komponen pasif dan komponen aktif. Nah, kalian pernah melihat gambar seperti ini di sebelah kanan kalian? Pernah Pak. Nah, itu adalah bagian dari rangkaian elektronika yang tersusun dari komponen aktif dan komponen pasif. Itu biasanya rangkaian tersebut biasa terdapat di radio, televisi, CD, komputer, dan lain-lain. Dan di dalamnya itu terdapat gabungan antara komponen pasif dan komponen aktif yang dirangkai demikian rupa sehingga memiliki fungsi yang diinginkan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komponen aktif. Nah, di sini ada yang pernah dengar komponen aktif itu yang seperti apa? Komponen aktif. Mungkin komponen yang aktifnya dipicu oleh tegangan mungkin Pak. Oke, ada Kurang tanggapan tahu. dari siswa lain? Silakan. Hanya melengkapi, Pak. Mungkin komponen yang memerlukan tegangan agar dapat bekerja seperti itu, Pak. Oke, baik, tepuk tangan buat kalian berdua. Oh, jadi saya lengkapi ya. Jadi komponen aktif itu adalah komponen yang dapat menguatkan dan menyalakan sinyal listrik serta mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, komponen aktif ini akan aktif apabila dialiri oleh tegangan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari komponen aktif. Yang pertama ada transistor, ada dioda, ada IC atau integrated circuit, ada SCR,
ada diak, ada fade, dan ada triak. Nah, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, komponen aktif yang pertama itu adalah transistor. Nah, ini dilihat seperti ini bentuknya dan jenis-jenisnya. Transistor sendiri itu adalah alat terbuat dari semikonduktor yang dipakai sebagai penguat. Dapat juga menjadi sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Nah, transistor itu dapat berfungsi sebagai semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Nah, jadi cara kerja transistor itu pernah melihat keran air kan? Nah, seperti itu cara kerjanya transistor. Jadi ada 3 kaki. Nanti saya akan jelaskan setelah slide-nya. Ada basis, kolektor, dan emitter. Baik, Pak. Nah, ini adalah fungsi dari transistor itu sendiri. Pada umumnya itu transistor terdiri dari 3 kaki, yaitu basis, emitter, dan kolektor. Seperti gambar di samping ini ada nama komponen, gambar, dan simbol. Silakan diamati. Pak. Lalu ada fungsi lainnya dari transistor itu sendiri. Yang pertama sebagai penguat amplifier, sebagai pemutus dan menyambung, sebagai mengatur stabilitas tegangan, sebagai perata arus, dapat menahan sebagian arus yang mengalir, menguatkan arus dalam rangkaian, arus sebagai pembangkit frekuensi rendah maupun tinggi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, Silakan Mas Pras. balik ke agak tadi ya Pak. Tadi kan disebutkan semikonduktor. Nah, itu semikonduktor itu apa ya Pak? Nah, ada yang mau menjawab dari Mas Ayis? Silakan. Dan mencoba menjawab ya, Pak. Ya, silakan Mas Kalau Ayis. menurut saya semikonduktor adalah jenis bahan yang digunakan untuk membuat komponen. Nah, dalam ini transistor. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ayis. Nah, benar sekali Mas Ayis. Jadi bahan semikonduktor itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat komponen transistor itu sendiri. Nah, bahan-bahan itu juga ada bahan isolator dan konduktor. Kalau isolator itu tidak bisa mengantarkan tegangan. Kalau konduktor dapat mengantarkan tegangan. Nah, kalau semikonduktor itu tengah-tengah, jadi bisa mengantarkan dan juga bisa tidak mengantarkan. Nah, lalu selanjutnya komponen aktif selanjutnya yaitu dioda. Dioda sendiri itu adalah komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari persambungan junction P ke N, positif dan negatif. Sifat dioda yaitu dapat mengantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Dioda ini berasal dari pendekatan kata dua elektroda yaitu anoda dan katoda. Nah, di kiri kalian itu ada macam-macam dioda dengan bentuknya sendiri-sendiri. Nah, ini ada fungsi dari berbagai macam dari dioda. Nah, di sini ada 6 macam dioda. Ada dioda penyarah, dioda Zener, LED, dioda foto atau fotodioda, ada SCR, ada dioda laser. Dioda penyarah sendiri sebagai penyarah arus bolak-balik AC ke arus searah DC. Lalu ada dioda Zener atau Zener dioda. Itu sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Lalu yang ketiga ada LED atau light emitting diode. Nah, ini adalah jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya
monokromatik, dia bisa bercahaya. Lalu ada fotodiode, dioda yang peka terhadap cahaya. Dia jadi jenis dioda ini sering dijadikan sensor. Lalu ada SCR atau silicon control rectifier. Ini adalah dioda sebagai pengendali. Lalu yang terakhir ada dioda laser atau laser dioda yang dapat memancarkan cahaya laser atau dikenal dengan LED. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak ingin Silakan Mas Ais. bertanya untuk dari keenam jenis dioda ini apakah menggunakan bahan yang sama Pak? Nah, bagus sekali. Untuk siswa lain ada yang ingin menjawab? Silakan. Belum tahu, Pak. Mana Mas Pras? Belum tahu. Belum tahu ya? Nah, saya Ya, akan masih mencoba belum tahu, menjawab. Pak. Jadi bahan utamanya memang semikonduktor, tapi dengan dioda yang berbagai macam fungsi ini bahan pendukungnya berbeda-beda tergantung dari fungsi atau jenis diodanya. Nah, misal fotodioda, dia kan sebagai sensor cahaya. Nah, dia ada bahan pendukungnya yang dapat merespon cahaya atau menangkap cahaya. Seperti itu Mas Ais. Akan terjawab. Baik Pak. Iya Oke. Pak, terima kasih Pak. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah macam-macam jenis dan simbol dioda. Mohon diamati seperti ini. Dioda penyiarah itu simbolnya, gambarnya seperti ini. Lalu ada simbolnya. Nah, itu anoda dan katoda. Untuk anoda itu kaki yang positif, dan untuk katoda kaki yang negatif. Ada dioda Zener dengan simbol seperti ini, gambar seperti ini, ada LED, dan selanjutnya sampai dioda laser. Silakan diamati. Biasanya yang sering dipakai itu adalah dioda penyiarah yang paling atas. Lalu lanjut dengan komponen selanjutnya, komponen aktif yang ketiga, yaitu IC atau Integrated Circuit. Nah, apa itu IC? IC itu adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor. Jadi IC itu di dalamnya ada gabungan dari ratusan bahkan jutaan transistor yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Jadi IC itu kecil tapi di dalamnya terdapat ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi. Nah, bentuk IC itu bermacam-macam, ada yang berkaki 3 hingga ratusan kaki. Nah, selanjutnya yang kedua materinya yaitu komponen aktif. Pengertian komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen sebaliknya tadi yang komponen aktif. Nah, ini komponen pasif. Komponen aktif kan dapat menguatkan menyalakan sinyal. Nah, komponen pasif ini kebalikan, yaitu komponen yang tidak dapat menguatkan dan menyerahkan sinyal listrik serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Jadi komponen pasif ini dia walaupun diberi tegangan tetap tidak dapat mengubah atau menyerahkan atau menguatkan sinyal listrik. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kapasitor. Kapasitor, gambarnya terlihat di sebelah kiri kalian seperti ini. Kondensator atau kapasitornya adalah komponen elektronika yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, satuan ini diukur dalam satuan farad. Nah, pada dasarnya kondensator atau kapasitor ini terdiri dari 2 buah plat yang dipasang sejajar. Jadi kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik
Nah, dia itu terdiri dari dua buah plat yang dipasang sejajar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Mas Ayis, Belum, Pak. belum? Oke. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada simbol dari kapasitor itu sendiri. Nah, ini ada 3 jenis dari kapasitor. Ada kapasitor tetap, kapasitor polar dan kapasitor variabel. Kapasitor tetap fixed kapasitor ini adalah kapasitor non polar, jadi dia kutub kakinya dapat dibolak-balik. Nah, untuk yang tengah ini adalah kapasitor polar. Nah, dia ada kutub positif, ada kutub negatif, jadi cara memasangnya harus sesuai, tidak boleh dibalik-balik. Jadi positif dapat positif, negatif juga dapat negatif atau ground. Lalu yang ketiga ini adalah variabel kapasitor atau kapasitor yang nilainya dapat diubah-ubah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya komponen pasif selanjutnya yaitu induktor. Nah, jika dilihat dari gambar di sebelah kanan ini, induktor adalah komponen yang berupa lilitan tembaga dan menghasilkan fungsi yang menginduksi tegangan. Jadi induktor itu adalah konduktor yang bisa menginduksi tegangan induksi bila arus melewati berubah-ubah. Umpama ini disebut self inductance atau induktansi. Simbol induktasi adalah L. Nah, ini ada simbol-simbol dari induktor. Jadi induktor itu ada 4 jenis, yaitu induktor inti udara, induktor inti besi, induktor inti ferrit, dan variabel induktor. Jadi dia terdapat 4 jenis dengan simbolnya masing-masing. Seperti ini, Mas. Lalu selanjutnya ada resistor. Jadi untuk resistor itu sendiri adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk membatasi atau menghambat arus listrik. Jadi karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor itu disebut komponen pasif. Nah, jadi resistor ini biasa digunakan untuk beban untuk mengurangi tegangan. Nah, resistor sendiri itu ada jenisnya, ada yang resistor tetap, ada yang resistor variabel atau potensio. Nah, ada LDR. Nanti LDR saya sampaikan di materi selanjutnya. Itu adalah resistor yang dapat menangkap sinyal cahaya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Mas Prasetyo, ada yang ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Nah, kalau belum, nah selanjutnya ada simbol dari resistor itu sendiri. Untuk resistor, simbol resistor yang tetap ini bisa digambar yang di atas seperti itu atau yang di bawah, tapi biasanya yang digunakan adalah yang atas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oh, silakan Mas Pras. Itu yang atas itu segitiga-segitiganya emang boleh sebanyak itu atau ada batasannya, Pak? Nah, bagus sekali Mas Pras. Mas Ayes, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Pras? Saya, Pak. Silakan Mas Ayes. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya, Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya untuk menggambarkan simbol resistor itu segitiganya itu ya minimal ada 3 lah, Pak, tapi harus berlawanan. Misalkan ketika awalnya itu dari atas, nah yang terakhir itu harus dari bawah, seperti itu, Pak. Bagus Mas Ayes, mari saya kasih tepuk tangan. Oke, bagus sekali pertanyaan Mas Ayes. Jadi untuk simbol dari resistor sendiri itu benar, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, ya minimal 3 lah. Terus yang pertama semisal ini kan, yang pertama tadi ke atas, nah terus yang di akhir harus ke bawah, jadi berlawanan. Nah, untuk penggambaran resistor sendiri dalam suatu rangkaian itu harus konstan, maksudnya konstan itu harus
semisal berapa berapa segitiga, jadi semuanya juga harus sama. Semisal 3 segitiga, segitiga zigzagnya juga 3 semua dalam satu rangkaian, jadi harus konstan, tidak boleh berubah-ubah, berbeda-beda, seperti itu. Pak. Jelas? Jelas Pak. Jelas, Terima Pak. kasih. Nah, ini saya akan memberikan kalian soal. Nah, berhubung cuma 2 orang, jadi dikerjakan mandiri ya. Jawabannya ditulis di kertas kalian. Silakan. Ditulis di kertas, Pak. Ya, nanti ditulis di kertas, nanti disampaikan jawabannya. Oh. Kalau tidak di HP juga boleh. Yang penting kalian Baik ingat. Pak. Sudah Pak. Maksudnya sudah? Bentar, Pak. Oke. Ya, sudah, Pak. Udah ya. Lanjut soal nomor 2. Sudah Pak. Maksudnya sudah? Oke, lanjut soal nomor 3. Sudah, Pak. Sudah Pak. Apa? Oke, lalu soal nomor 4. Sudah Pak. Maksudnya sudah? Yang terakhir soal nomor 5. Sudah Pak. Maksudnya sudah? Sudah juga, Pak. Nah, sekarang kalian biar adil jawabnya satu-satu ya. Jadi nomor 1 misal siswa ini, nomor 2 misal siswa ini. Yang mau menjawab dulu siapa? Silakan. Nanti diselang-seling. Saya Pak. Insya Allah Mas Ayes mau jawab Boleh, dulu, Pak. silakan Mas Ais. Nomor 1. Nah, yang termasuk komponen elektronika komponen pasif yaitu E Pak, yang resistor komponen pasif. Nah, bisa menjelaskan kenapa E? Karena komponen resistor itu tidak menguatkan tegangan Pak, atau intinya aktifnya itu tidak dipicu oleh tegangan. Jadi Oke, langsung bagus sekali aktif. Mas Ais. Mari kita kasih tepuk tangan. Oke, benar sekali jawaban dari Mas Ais. Jawaban Mas Pras sama? Alhamdulillah sama, Pak. Oke, jadi yang termasuk komponen pasif itu adalah resistor. Nah, kalau power supply kan jelas dia dapat menguatkan atau tegangan terhadap amplifier transistor tadi yang sudah saya jelaskan, termasuk komponen aktif, ada rangkaian filter yang terdiri dari transistor juga. Lalu soal nomor 2 silakan Mas Pras jawab. Komponen yang bukan merupakan komponen dioda adalah jawabannya B, Pak, transformator. Gus, kenapa B Mas Karena- Pras? Karena transformator ini termasuk lilitan, Pak, induktor. Nah, bagus sekali Mas Pras. Kita kasih tepuk tangan. Bagus sekali jawaban dari Mas Pras. Jadi kan saya tadi jelaskan komponen dioda itu ada beberapa macam.
Nah, lagi penting dioda, CR, dioda laser, dan dioda Zener itu termasuk dioda. Dan transformator kan dia komponen pendukungnya induktor, bukan termasuk dioda. Nah, yang ketiga silakan Mas Ayis. Kalau menurut saya yakni C Pak, IC Integrated Circuit. Nah, bagus sekali. Tadi kan sudah saya jelaskan, IC adalah komponen yang terdiri dari ratusan bahkan jutaan dari transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam kemasan kecil. Untuk dioda kan tadi sudah dijelaskan, dia sebuah gabungan antara anoda dan katoda. Transformator itu terdiri dari induktor. Nah, soal selanjutnya nomor 4, silakan Mas Pras. Komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dan terdiri dari dua buah plat yang dipasang sejajar itu kapasitor, Pak. A. Bagus sekali Mas Pras. Jadi komponen kapasitor itu adalah komponen yang terdiri dari dua buah plat yang dipasang sejajar. Untuk induktor kan tadi lilitan konduktor. Nah, untuk resistor kan hambatan. Transformator juga termasuk komponen jenis macam induktor, dan konduktor itu adalah bahan yang dapat mengantarkan tegangan. Jadi yang tepat adalah kapasitor. Nah, ini soal nomor 5, silakan Mas Ais. Komponen yang terdapat induktornya. D Pak, transformator. Nah, bagus sekali Mas Ais. Jadi transformator itu adalah komponen elektronika yang terdiri dari kumparan primer dan sekunder. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan hal materi yang sudah saya sampaikan? Silakan. Belum ada, Kalau tidak Pak. ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Belum ada, Pak. Saya Pak, Silakan Mas Ais. Oh, ada, Pak. kalau menurut saya pelajaran pada siang hari ini yang dapat kita simpulkan yakni dalam elektronika itu ada komponen aktif dan komponen pasif. Kalau yang komponen aktif itu komponen yang dapat menguatkan ataupun aktifnya itu karena tegangan. Kalau komponen pasif itu hanya sebagai istilahnya kayak pendukung dari komponen aktif, Pak. Seperti itu. Dan Mas Pras mau menambahkan? Ya, mungkin mirip-mirip, Pak. Oh, bagus. Mirip ya. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi komponen dalam elektronika itu terdapat dua macam komponen, yaitu adalah komponen aktif dan komponen pasif. Jadi untuk komponen aktif sendiri itu adalah komponen yang dapat menguatkan tegangan apabila dialiri tegangan. Jadi dapat merubah atau menguatkan sinyal. Nah, untuk komponen pasif itu sendiri komponen yang tidak dapat menguatkan atau menghasilkan atau apapun itu. Jadi dia tidak berpengaruh ketika dialiri tegangan. Jadi untuk rangkaian elektronika sendiri itu pasti menggunakan gabungan dari rangkaian aktif dan rangkaian pasif yang dirangkai sedemikian rupa agar menghasilkan suatu fungsi yang diinginkan. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kalian tugas. Saya akan dicatat tugas untuk minggu depan. Ya, screenshot saja ya, Pak. Catat, screenshot boleh, difoto boleh. Foto ya, Pak. Silakan Mas Ayis. Oke, Pak. Udah? Ya. Nah, untuk materi minggu depan saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan dari komponen elektronika, khususnya dari resistor. Tolong dipelajari ya cara menghitung gelang warna dari resistor itu sendiri. Baik, Pak. Oke. Baik.
Berhubung waktu sudah mau selesai, jadi pelajaran cukup sampai sini ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.